Amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Iwan Abdullah yang berkenan hadir hari ini. Yang kami hormati Ibu Anida Amin selaku Ketua Porsikadal Telkom Regional 6 dan ibu-ibu Majelis Taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga pada hari ini Sabtu 11 Maret 2023 kita dapat berkumpul kembali bersama di acara majelis ini di webinar Daurah Ramadan dengan tajuk Bahagia Menyambut Ramadan. Tak lupa shalawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat pula di yaumul akhir. Amin. Sebelum memulai acara ini, perkenankan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, tausiah. Yang ketiga, tanya jawab. Keempat, doa penutup yang dipimpin oleh Ustadz Iwan Abdullah. Yang kelima, foto bersama. Dan keenam, penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama memulainya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu tausiah dari Ustadz Iwan Abdullah. Untuk hari ini dengan tema 7 kebahagiaan bersama Ramadan. Untuk Ustadz Abdullah, Iwan Abdullah, monggo kami persilahkan. Ya, saya sambil setel ini Bu, ada masalah dikit. Belum bisa muncul. Ya, Ustaz. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengajian Khairun Nisa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ketua atau pengurus Majelis Taklim Khairun Nisa beserta Forsita dan jamaah ibu-ibu yang barangkali dari luar majelis taklim ini. Yang pertama tentunya wajib kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Nyatanya sampai hari ini tanggal 18 Syakban kita masih sehat. Nyatanya hari ini kita masih bisa bertemu kendati pun via Zoom. Nyatanya hari ini alhamdulillah suami kita, anak kita, keluarga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ini merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dan semoga kita terus bersyukur kepada Allah. Semoga nikmat ini pula terus Allah karuniakan kepada kita sehingga kita semua nanti bertemu dengan bulan Ramadan sebagaimana yang kita rindukan bersama. Kalau kita lihat para sahabat, para tabi'in, para salafus soleh,
Di antara mereka itu sekalian saking rindunya ketemu bulan Ramadan, mereka sudah jauh-jauh berdoa sebelum bulan Ramadan. Dalam kitab Lataiful Ma'arif itu diceritakan bahwa ada di antara sahabat itu berdoa selama 6 bulan lamanya, Bu. 6 bulan lamanya berdoa. Jadi 6 bulan sebelum kedatangan bulan Ramadan itu sudah berdoa agar apa? Agar Allah mempertemukan dengan bulan Ramadan. Sudah kebayangkan, Bu, bagaimana kerinduan mereka terhadap bulan Ramadan. Karenanya kalau kita lihat beberapa hadis, bagaimana sih sikap Rasulullah menyambut bulan Ramadan? Ada beberapa, dan ini sudah kita sampaikan kemarin, di antara yang menonjol itu ternyata Rasulullah pun mengajarkan doa. Nah, bisa kita ikutin ya. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, antarkan aku pada bulan Ramadan. Wasallim li Ramadana. Ya Allah, hantarkan Ramadan kepadaku. Watasallamhu minni mutakabbalan. Ya Allah, terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Jadi ini adalah doa yang diajarkan Rasulullah agar apa? Kita itu sudah memiliki kerinduan pada bulan Ramadan. Karena yang bisa bahagia ketemu dengan bulan Ramadan itu adalah orang yang rindu. Kalau ibu enggak rindu, kalau ustadz tidak rindu, kalau kita tidak rindu ketemu dengan bulan Ramadan, maka pertemuan dengan bulan Ramadan besok itu biasa-biasa saja. Syarat untuk kemudian kita itu bahagia, itu harus rindu ketemu dengan bulan Ramadan. Karenanya tema kita pada hari ini tuh memperbanyak masalah rindu ketemu dengan bulan Ramadan. Selanjutnya dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ini khususnya sudah mendekati, Bu. Sudah tanggal 28, sudah tanggal 29 di bulan Sya'ban. Rasulullah mengajarkan lagi doa. Apa doanya? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, jadikanlah hilal itu bagiku membawa rasa aman dan iman. Wassalama wal Islam. Hilal ini atau bulan Ramadan ini membawa keselamatan dan Islam. Wat taufiki, dan juga membawa petunjuk. Lima tuhibbu wa tardo, terhadap apa yang kau sukai, apa yang kau cintai, dan apa yang kau ridui, yang engkau ridhoi. Rabbuna wa rabbukallah. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Rabb kami dan engkau adalah Tuhanku, atau Allah adalah Tuhanku. Mudah-mudahan doa ini senantiasa kita baca. Kalau kesulitan bahasa Indonesianya boleh kalau kesulitan bahasa Arabnya, maksud saya, boleh bahasa Indonesianya atau bahasa yang kemudian yang mudah bagi kita seperti sekalian. Karenanya kita akan membahas terkait dengan rindu dengan bulan Ramadan. Karena ini salah satu syarat untuk kemudian kita bahagia. Salah satu syarat. Andaikan tiap hamba itu mengetahui apa yang terdapat pada bulan Ramadan, maka hamba tersebut akan berharap. Apa harapannya? Ya, ia berharap 1 tahun itu Ramadan terus. Ya, andai kata kita tahu. Kalau saya boleh tanya ibu, kira-kira perasaannya ibu kalau ketemu Ramadan, mau nggak Ramadan ini 1 tahun? Nah, nanti kita lihat Ustadz. Nah, berbarengan dengan diskon yang ada di Matahari di Ramayana. Seperti biasanya tuh baru 10 hari kita Ramadan, dia sudah buka diskon untuk menggoda kita. Ya, baik. Seperti itu. Alhamdulillah. Sesungguhnya jiwa yang selalu rindu
jiwa yang selalu rindu kepada Allah itu berkata sebagaimana dalam hadis disebutkan, wa as'aluka lazzata nazra ila wajhika wa syauqa ila liqaika. Dan aku memohon kepadamu kelezatan. Kelezatan apa? Memandang wajahmu, yaitu wajah Allah, dan kerinduan untuk berjumpa denganmu. Jadi jiwa yang memiliki kerinduan memang seperti itu. Senantiasa kemudian berharapkan bertemu, bahkan memandang wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa, dalam ayat dikatakan, mengharapkan pertemuan dengan Rabb-Nya, mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti akan datang. Dan dia maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jadi ini dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu, Bu. Jadi orang-orang yang merindukan pertemuan dengan Allah, itu memang pasti waktunya akan datang. Dan Ramadan itu salah satu wasilah untuk kemudian kita itu mewujudkan rindu kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat datang tamu agung. Ya. Rasulullah bersabda, qad ja'alaikum syahrul Ramadan. Ya. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, penghulu segala bulan. Jadi 12 bulan ini, Bu, penghulunya atau pemimpinnya bulan itu adalah bulan Ramadan. Begitupun hari-hari dalam satu pekan. Karenanya hari Jumat itu dikatakan sebagai Sayyidul Ayyam. Kenapa? Karena mulai hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Allah memilih hari Jumat itu sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Begitupun bulan Ramadan. Maka apa kata Rasulullah? Sambutlah kedatangan Ramadan itu, telah datang bulan Syam, membawa segala keberkahan, maka alangkah mulianya tamu yang akan datang tersebut. Jadi memang Ramadan itu sudah diumpamakan sebagai tamu yang mulia. Coba bayangkan Bu sekalian, kalau seandainya ibu-ibu sekalian itu mau kedatangan tamu, kira-kira apa yang dilakukan? Apa yang dipersiapkan? Oh, kita akan repot. Kita akan sibuk, kalau perlu pasang spanduk, gelar karpet merah, ya, rumah dicat, halaman dirapikan, taman ditata. Kenapa? Karena akan kedatangan tamu. Mudah-mudahan kita juga punya sikap mental kedatangan bulan Ramadan itu seperti itu. Ya, kita sudah menata hati kita, menata fisik kita, menata keluarga kita, menata semuanya. Agar apa? Agar kita siap dengan kedatangan bulan Ramadan. Karenanya kita akan bahas sedikit, ini merupakan wawasan yang akan menambah nanti kerinduan kita pada bulan Ramadan. Yang pertama, Ramadan itu sesungguhnya adalah momentum perubahan. Ya, berubah dari apa? Ya, sebelum Ramadan kita adalah orang-orang yang beriman. Karenanya kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selama bulan Ramadan kita berpuasa, kita puasakan fisik kita, kita puasakan jasmani dan rohani kita. Kita jalani seluruh proses dalam Ramadan. Apa kemudian hasil setelah bulan Ramadan? La'allakum tattaqun. Jadi memang ada perubahan. Jadi Ramadan ini telah momentum perubahan. Mudah-mudahan memang kita bisa berubah nanti setelah bulan Ramadan. Kenapa? Karena selama 30 hari, 30 malam kita ditempa sesungguhnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang dimaksud oleh Allah adalah pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Ramadan itu juga merupakan syahrul tarbiyah, bulan tarbiyah. Ditarbiyah pikiran kita, ditarbiyah mulut kita,
ditarbiyah hati kita, ditarbiyah seluruh anggota tubuh kita melalui ritual-ritual, ajaran-ajaran yang terdapat pada bulan Ramadan itu. Karena sesungguhnya esensi daripada pendidikan bagi manusia adalah pengendalian hawa nafsu. Kalau hawa nafsu kita bisa kendalikan, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka insya Allah kita tidak akan diperbudak oleh hawa nafsu. Nafsu itu memang kita butuhkan. Nafsu makan, nafsu kepada sesama, nafsu kepada dunia beserta dengan fasilitasnya. Tapi ketika kita diperbudak, maka kemudian kita berada seperti yang disebutkan oleh Allah, asfala safilin. Yang benar itu kita bisa mengendalikan yang namanya nafsu. Kita nggak boleh menghilangkan namanya nafsu, sekalian. Misalnya ibu nggak mau makan, nggak ada nafsu makannya. Kira-kira apa yang terjadi, Bu? Lama-kelamaan ibu itu yang tadinya gemuk menjadi kurus. Yang tadinya kemudian kurus menjadi tengkorak. Ya, kalau begitu nggak ada lagi istilah cantik. Ya, nggak ada lagi istilah gagah. Kenapa? Karena ibu tidak mau lagi makan. Nafsu makannya dihilangkan. Karenanya nafsu itu nggak boleh dihilangkan. Yang harus kita lakukan, kita kendalikan. Karenanya Ramadan itu sarana untuk mentarbiyah nafsu kita. Boleh tidur di malam hari, tapi ingat bangun untuk qiyamul lail. Boleh kemudian, apalagi namanya, makan, tapi ingat harus dikendalikan. Itulah tarbiyah-tarbiyah di dalam Ramadan tersebut. Nafsu yang ada memang nafsu yang menyengsarakan. Seperti dalam surah Al-Jasiyat ayat 23. Maka pernahkah, kata Allah, kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ini pertanyaan dari Allah, Bu. Ibu pernah enggak melihat orang-orang yang kemudian menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Dan Allah membiarkan mereka sesat berdasarkan ilmunya. Dan Allah telah mengunci mati pendengaran mereka, hati mereka, dan meletakkan tutupan di atas penglihatannya. Maka Allah bertanya lagi, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkan sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Bu, sakit, Bu, kalau kita melihat ada teman kita, ada saudara kita, itu ternyata telah diperbudak oleh nafsu. Ya, hartanya udah nggak ada gunanya. Kenapa? Karena hartanya tidak membawa dia kebahagiaan. Kegantengannya, kecantikannya nggak ada gunanya. Kenapa? Karena dia obral oleh hawa nafsunya. Dia mau cantik, dia gagah, tidak lagi menjadi mulia. Kenapa? Karena dia telah diperbudak oleh nafsunya. Ya, tapi berbeda kalau kemudian kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Kendati pun tidak seberapa harta yang kita miliki, tapi karena kemudian kita sanggup mengendalikannya, maka insya Allah Allah angkat derajat kita menjadi orang-orang yang mulia. Baik, ini ayat bagus sekali untuk kita renungi karena Allah bertanya kepada kita, pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ya, dan Allah kemudian membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah mengunci pendengarannya, mengunci hatinya, dan di telinganya diletakkan tutupan. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Ramadan itu untuk mentarbiyah ini. Ya. Puasa bukanlah sekedar menahan diri makan dan minum. Akan tetapi sesungguhnya puasa itu adalah untuk mencegah diri dari segala perbuatan yang sia-sia.
serta menjauhi perbuatan yang kotor dan keji. Itulah hakikat puasa itu. Karenanya besok kalau ada yang kemudian kita puasa, tapi kemudian puasa kita itu hanya sekedar menahan makan dan minum, ya, matanya kemudian tetap tidak dijaga, lisannya tidak dijaga, mulutnya tidak dijaga, maka puasa seperti ini yang dikatakan oleh Rasulullah, Allah tidak butuh terkait terhadap lapar dan dahaganya hamba yang seperti ini. Baik, yang ketiga adalah Ramadan itu merupakan syahrul ibadah, bulan tempatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manjakan diri kita dengan ibadah. Ya. Bebaskan diri dari segala kesempitan dunia. Untuk apa? Mendekatlah kepada Allah yang maha luas rahmatnya. Jadi bagaimana Bu, besok pada bulan Ramadan itu memang kerja boleh, ya, jalan-jalan boleh, tapi bagaimana ya supaya kita memang mengatur pada bulan Ramadan kita besok itu lebih banyak beribadah daripada tidak beribadah. Kenapa? Ramadan itu merupakan syahrul ibadah. Dan inilah saatnya kita tamasya. Tamasya apa? Tamasya hati kita. Kita tamasyakan hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Allah mengunjungimu pada bulan ini dengan menurunkan rahmatnya, menghapuskan dosa-dosa, dan mengabulkan doa. Allah melihat berlomba-lombanya kamu pada bulan ini dan membanggakanmu di hadapan para malaikatnya. Maka tunjukkanlah kepada Allah hal-hal yang baik darimu. Karena orang yang sengsara ialah orang yang tidak mendapatkan rahmatnya Allah pada bulan ini. Mudah-mudahan kita semuanya dapatkan rahmat. Kalau kita mendapatkan rahmat, maka kita akan sengsara pada bulan ini. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Baik, yang keempat, Ramadan itu adalah bulan muhasabah. Saatnya kemudian kita merenungi siapa diri kita. Untuk apa kita ada di dunia? Mau kemana kita sesungguhnya? Kenapa? Karena barangkali saat inilah kemudian hati kita itu sangat jernih. Pikiran kita itu sangat bening. Kemudian inilah saat barangkali kita itu bisa melakukan muhasabah dengan baik. Pada saat mulut kita, pada saat perut kita nggak lagi disibukkan oleh dunia, yaitu makan dan minum. Saatnya kemudian kita melakukan muhasabah. Baik, menengok diri lebih dalam. Ya. Kesibukan kita kadang membuat kita lalai dan kehilangan kejernihan. Ketika jiwa menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, inilah saat yang tepat kemudian kita melakukan yang namanya muhasabah. Mudah-mudahan Ramadan besok kita bisa jadikan sebagai tempat bermuhasabah. Kata Ali dalam Al-Qaisu mandana nafsihi wa amila ba'da maut. Orang yang pandai adalah orang yang mengevaluasi dirinya. Ya, jadi orang yang pandai itu adalah orang yang bisa mengevaluasi dirinya. Sekarang sudah umur 40 tahun, alhamdulillah anak-anak sudah besar. Terus bagaimana selanjutnya? Ternyata fisik ini sudah sampai pada puncaknya. Bukan lagi tambah cantik, tapi tambah kemudian melemah. Ya, saatnya kemudian rohani ini kita tingkatkan karena fisik ini sangat terbatas. Ya. Beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang-orang yang lemah adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kelima kita percepat saja. Ramadan itu sesungguhnya adalah syahrul taubah. Ya.
Syahrut taubah. Adalah bulan tempat kita memang memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena memang Allah sediakan bulan Ramadan ini sebagai syahrul maghfirah. Di bulan ini setan dibelenggu, hawa nafsu dikendalikan, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Maka apa yang kita lakukan? Perbanyak istighfar, kuatkan tekad untuk mengakhiri segala kemaksiatan. Inilah saatnya kita meratap sungguh sekalian. Allah, 30 tahun yang lalu ya Allah, 40 tahun yang lalu ya Allah, 50 tahun yang lalu ya Allah, telah kau berikan karunia yang begitu banyak ya Allah. Saya kurang bersyukur kepadamu ya Allah. Saatnya kemudian kita ini menyampaikan kepada Allah di momentum Ramadan, mumpung Allah menjadikan Ramadan sebagai syahrul maghfirah, bulan ampunan. Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa di masa lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Puasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Yang keenam, Ramadan itu adalah syahrul jihad, bulan berjihad. Kalau kita lihat sejarah Rasulullah itu dalam bulan Ramadan selama 13 tahun Ramadan beliau itu 8 kali Bu sekalian memang dipakai untuk berjihad. Jihad dalam arti qital. Ya. Jadi Rasulullah itu semuanya kalau kita lihat puasanya sangat berat. Kenapa? Karena hampir setiap bulan Ramadan itu ada qital, ada peperangan, ada jihad. Ya. Di zaman kita kan udah nggak ada qital Ibu sekalian. Tapi esensinya Ramadan tetap sebagai syahrul jihad. Apa yang kemudian kita perjuangkan? Kita memang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya kan seperti ini Bu sekalian, ketika di malam hari. Ada kakek-kakek tuh, ya. Dia bersungguh-sungguh tilawah. Ya, menghabiskan waktu malam. Tapi ini ada anak muda depannya ini tidur-tidur aja dia, ya. Barangkali kalau yang terbaru sekarang gambarnya dia asik main media sosial, sementara kakek-kakek ini sedang asik kemudian bertilawah Al-Quran. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kata Allah, di jalan kami pasti niscaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan menuju keridhaan Allah. Nanti akan dimudahkan untuk menemukan keridhaan Allah. Nanti Ramadan ada fenomena seperti misalnya ada orang yang tidur-tiduran dan ada kemudian yang mengaji Al-Quran. Lihat kan Bu? Alhamdulillah. Ya, baik, yang ketujuh, Ramadan itu adalah bulan ukhuwah. Inilah saatnya kemudian kita mengasah kembali kepedulian sosial kita. Ya, pada saat kita ini lapar, pada saat ini tubuh kita ini lemah, kita mengingat bahwa di bulan yang lainnya atau di bulan ini ternyata ada saudara kita yang bukan hanya Ramadan mengalami seperti ini. Di hari-hari, di bulan-bulan, dia dalam keadaan lapar, dalam keadaan lemah. Sehingga kemudian Ramadan momentum untuk kita menyadari bahwa sesungguhnya kita pun bisa berpeluang seperti itu. Karenanya kita asah ukhuwah kita. Puasa itu hari ketika manusia berpuasa, dan hari raya itu adalah hari di mana kemudian manusia berhari raya. Yang kedelapan, Ramadan itu adalah bulan sedekah. Afdhalus sedekah, sedekah di Ramadan. Seutama-utama sedekah kata Rasulullah adalah sedekah yang disampaikan pada bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, ketika datang bulan Ramadan, maka Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Dan sikap kedermawannya semakin bertambah ketika datang bulan Ramadan. Dalam hadis katakan itu karihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Apa artinya angin yang berhembus itu? Ketika ada tembok, maka angin tersebut merayap, mencari celah. Artinya,
kedermawan Rasulullah pada bulan Ramadan hampir tidak ada yang bisa menyaingi. Saking dermawannya Rasulullah ketika datang bulan Ramadan itu. Baik. Kemudian yang selanjutnya yang ke-9, Ramadan itu adalah bulan dakwah. Ya, jadi memang Ramadan itu banyak dimanfaatkan oleh para dai, para aktivis dakwah, para pengurus majelis untuk memperbanyak dakwah. Kenapa? Karena pada saat itu memang manusia itu gampang menerima nasihat, gampang berkumpul, gampang tercerahkan, gampang mendapatkan hidayah. Kenapa? Memang Allah turunkan rahmatnya pada bulan Ramadan. Televisi semuanya berdakwah. Nanti kalau kita punya media sosial sekalian, TikTok kita, Facebook kita, tweet kita, Instagram kita, gunakan untuk berdakwah. Jangan kita mengatakan siapa yang mau dengar, Ustadz. Ya, minimal suami kita yang dengar. Minimal anak kita tahu. Ternyata Ramadan ini ibu saya itu ternyata tema TikToknya sudah ganti. Ya. Nah, setiap hari dia posting ayat, setiap hari dia posting hadis gitu. Ya, Ramadan itu adalah bulan dakwah. Ya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka juga dengan membantah yang baik. Yang terakhir, Ramadan itu merupakan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Masya Allah, Bu. Mudah-mudahan ada di antara ibu Majelis Talim Hairun Nisa nanti seperti ini. Semua ibu-ibu di sini dengan segala umur kelihatannya itu rame-rame membaca Al-Quran. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Kenapa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Ramadan itu tempat diturunkan Al-Quran. Kalau bukan karena bulan Ramadan, Bu, Al-Quran barangkali belum turun. Ya. Kenapa Ramadan itu mulia? Karena diturunkan pada bulan Ramadan. Tidak pada bulan Rajab, tidak pada bulan Syawal. Ramadan itu menjadi mulia karena ada Ramadan di dalam, ada Al-Quran di dalamnya. Karena kalau kita melihat para salafus soleh, mereka itu menghatamkan berkali-kali Al-Quran pada bulan Ramadan. Imam Syafi'i itu sampai 60 kali, Imam Malik sampai 30 kali, imam-imam yang lainnya sampai berpuluh-puluh kali. Mudah-mudahan di antara kita nanti minimal kita targetkan ya 3 kalilah dalam 1 bulan. Kalau nggak bisa 2 kali dalam 1 bulan, ya minimal banget 1 kali dalam 1 bulan kita sempat khatam Quran. Baik. Ya, selanjutnya, bagaimana kita meraih kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah pada bulan Ramadan? Sebagai wujud bahwa kita ini bahagia, kita ini rindu kepingin ketemu dengan bulan Ramadan. Sesungguhnya inilah kebahagiaan kita pada bulan Ramadan. Kenapa? Kita bahagia karena dalam bulan Ramadan itu ada maghfirahnya Allah, ada ampunannya Allah. Kenapa kita bahagia pada bulan Ramadan itu? Karena dalam bulan Ramadan itu ada rahmatnya Allah, ada berkah. Kenapa kita bahagia pada bulan Ramadan itu? Karena Ramadan itu bulan dilipat gandakan amal kebaikan kita. Kenapa kita bahagia pada bulan Ramadan? Karena doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Karena pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Karena pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Setan-setan dibelenggu. Dan kenapa kita bahagia pada bulan Ramadan? Karena Ramadan itu ada 1 malam yang dijanjikan. Apa itu? Khairum min alfi syahrin. 1 malam di mana siapa yang zikir, siapa yang baca Quran, siapa yang sedekah, siapa yang sholat, khairum min alfi syahrin, maka lebih baik daripada 1000 bulan. Bu, tertarik nggak kita mendapatkan ini? Dan ini dijanjikan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti ketika datang bulan Ramadan memang sungguh-sungguh
Sungguh-sungguh mencari maghfirahnya Allah, sungguh-sungguh mencari rahmatnya Allah, sungguh-sungguh mencari keberkahan dari Allah, sungguh-sungguh agar amal ibadahnya dilipatkan, gandakan, dan sungguh-sungguh untuk mengejar namanya Lailatul Qadri. Masya Allah. Baik, karenanya singkat saya sampaikan pada kesempatan setidaknya ada 5 tips langkah pembinaan diri untuk meraih kemuliaan yang disampaikan tadi itu. Apa itu? Yang pertama mujahadah, yang kedua muahadah, yang ketiga muaqabah, yang keempat muraqabah, dan yang terakhir muhasabah. Masya Allah. Saya akan terangkan pelan-pelan nih. Apa itu mujahadah, apa itu muahadah, apa itu muaqabah, apa itu muraqabah, apa itu muhasabah. Ketika langkah-langkah ini kita persiapkan, ya, sebagai bentuk kebahagiaan kita karena ada rahmat, karena ada maghfirah, dan kita mengikuti ini, maka insya Allah, ya, Allah akan memberikan sesuatu yang berbeda nanti pada Ramadan tahun ini dibanding Ramadan tahun sebelumnya. Baik, apa itu mujahadah? Mujahadah itu bos sekalian, singkatnya adalah bersungguh-sungguh menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi setiap larangannya. Jadi kita memang bersungguh-sungguh. Setiap ada perintah kita sungguh-sungguh. Dan ketika ada larangan kita juga sungguh-sungguh untuk menjauhinya. Allah mengatakan, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, benar-benar kami akan tunjukkan. Apa yang ditunjukkan adalah kepada mereka jalan-jalan untuk mendapatkan keridhaan itu. Jadi kalau ibu ini sungguh-sungguh memang mau hatam Quran 3 kali, nanti Allah akan tunjukkan jalannya, Bu. Oh, begini caranya, Bu. Kalau ibu ini memang sungguh-sungguh mau jaga setiap malam, nanti Allah akan tunjukkan. Kalau ibu memang sungguh-sungguh kepingin itikaf, nanti Allah akan tunjukkan, Bu. Ya. Ajak tuh suamimu itikaf. Kalau suamimu pergi itikaf, kamu bisa ikut. Nah, seperti itu. Jadi memang Allah akan tunjukkan. Manakala kita tidak bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah, maka ditutup oleh Allah. Kita tidak mendapatkan jalan-jalan untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah optimisme yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan sesungguhnya Allah itu bersama dengan prasangka hambanya. Jadi kalau kita ini persangkanya nggak bisa, nggak mampu, maka kita nggak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga kita temukan hadis yang seperti ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, bila masuk 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, ya, Rasulullah itu mengecangkan kainnya, menjauhi para istrinya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Jadi 3, Bu, yang dilakukan Rasulullah kalau sudah masuk 10 hari terakhir. Kencangkan ikat pinggangnya, hidupkan malamnya, dan mengajak semua keluarganya untuk kemudian menghidupkan malam-malam Ramadan itu. Mudah-mudahan 3 ini kita agendakan juga sekalian. 3 ini kita agendakan. Ya, baik. Kemudian suatu malam di bulan Ramadan, Rasulullah SAW sholat di sebuah kamar yang berlantaikan pelepah kurma. Jadi kamarnya Rasulullah sangat sederhana, Bu, ya. Lantainya pelepah kurma. Sudah kebayang, Bu? Bagaimana kasarnya, Bu, ya? Bukan halus, kasar. Beliau lalu mengguyur lantai tersebut dengan seember air. Ya. Kenapa dia guyur, Bu? Barangkali berdebu atau barangkali ke apa gitu ya. Kemudian beliau berdoa di awal sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya zal malakutil wajabarutil
wal kibriya wal azam. Kemudian beliau membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, lalu ruku, dan panjang rukunya seperti beliau ketika berdiri dengan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sepanjang itulah kemudian beliau ruku, lalu beliau berdiri, dan kemudian beliau mengucapkan Rabbil hamdu. Jadi ini hadis ini menggambarkan bahwa betapa panjangnya ibadah Rasulullah ketika pada bulan Ramadan itu. Bagaimana panjangnya, Ustaz? Ibu pernah baca surah Al-Baqarah? Berapa juz itu, Bu? 3 juz, Bu, ya. 3 juz lebih. Kira-kira berapa jam tuh, Bu? Kalau Ustaz pernah baca itu, Bu, ya lebih 3 jam. Berarti Rasulullah berdirinya sholatnya 3 jam, berdirinya aja. Kemudian rukunya juga 3 jam. Masya Allah, lamanya. Ya, kalau seandainya beliau membacanya 3 jam seperti itu. Masya Allah. Nah, jadi ini menggambarkan betapa lamanya, Bu sekalian. Sujudnya lama, rukunya lama, duduknya lama. Ya. Sampai kemudian ya apalagi namanya, datang tuh Bilal untuk mengumandangkan azan. Jadi sholatnya itu sepanjang malam. Ya, ini di bulan Ramadan. Ya, dan beliau hanya bisa mengerjakan 4 rakaat saja. Beliau melakukan sholat itu 4 rakaat dalam satu, ya, dan membaca surah Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, hingga datang Bilal untuk mengumandangkan azan. Allahumma. Ini dilakukan pada bulan Ramadan. Jadi dalam sejarah kan seperti itu, Bu, ya, kita temukan, ya. Jadi Rasulullah itu tidak berjamaah setelah kemudian sahabat-sahabat sudah banyak yang berjamaah ke masjid. Kenapa? Karena beliau kepingin memperpanjang sholat malamnya. Tapi kemudian disunahkan juga untuk kemudian kita itu sholat berjamaah tarawihnya. Nah, sekali-sekali, Bu sekalian, Bu, sekali-sekali carilah sholat tarawih yang model seperti ini. Jangan wisata tarawih kita, Bu, cari yang paling cepat. Sekali-kali carilah wisata rohanilah dengan tarawih yang model seperti ini. Ya. Yang semalaman, Bu, yang sampai Bu teler-teler begitu loh. Masya Allah. Ya. Dan ini sesuatu banget karena Rasulullah ternyata melakukan sholat sepanjang malam ketika datang bulan Ramadan sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi. Ya. Baik, itu yang pertama. Mujahadah. Mujahadah yang pertama yaitu meninggalkan semua larangan oleh Allah. Yaitu mengenali setiap keburukan yang dilarang oleh Allah, mulai daripada dosa besar sampai dosa kecil. Bila bisa jadi yang berbuat dosa, bisa jadi orang yang berbuat dosa semata-mata karena tidak tahu bahwa itu dosa. Jadi kita mengenali. Yang kedua, meyakini bahwa setiap keburukan sekecil apapun akan mendapatkan balasan. Bisa jadi dosa kecil itu yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Dan bersegera bertobat jika melakukan kesalahan. Dan merasa takut jika tidak bertobat dari dosa. Ini adalah mujahadah kita yang pertama. Mujahadah kita yang kedua menjalankan perintah Allah. Bagaimana caranya? Mengenali setiap kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dari hal-hal yang besar sampai hal-hal yang kecil. Sebab bisa jadi orang yang meninggalkan kebaikan semata-mata karena dia tidak tahu bahwa itu diperintahkan oleh Allah. Karenanya kita perlu mengenalinya, kita perlu mengilmuinya. Yang kedua, yaitu meyakini bahwa setiap kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan balasan dari Allah. Bisa jadi kebaikan yang kecil itulah yang akan mengantarkan kita kepada surga dan berlomba-lombalah melakukan kebaikan. Bu, ini masih ada waktu, Bu? Masih ya? Kita tuntaskan ya. Masih, Ustaz. Masih ya? Kita tuntaskan aja. Ya. Yang kedua, setelah mujahadah, muahadah. Apa itu muahadah?
selalu mengingat janji-janji Allah, janji-janji kita kepada Allah. Jadi sesungguhnya kita itu punya perjanjian dengan Allah. Sebelum kita ini diizinkan lahir ke dunia, kita itu sudah terikat dengan perjanjian. Karenanya Allah mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 91, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu itu berjanji. Dan janganlah kamu itu membatalkan sumpah-sumpahmu sesudah meneguhkannya. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang engkau perbuat. Masya Allah. Ya, jadi ini adalah janji kita. Ya, ketika kita masih berada di alam rahim ibu kita masing-masing. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, lalu Allah mengambil kesaksian terhadap mereka. Apa kesaksiannya? Alastu birabbikum. Bukankah ini Tuhanmu? Dan waktu itu kita mengatakan, qalu bala syahidna. Benar wahai Rabb, engkau adalah Tuhanku dan aku menjadi saksi. Nah, karenanya di dalam sholat kita senantiasa diingatkan dan kita mengulang-ulang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi muahadah ini karena kita ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu sekalian, ya, mari kita lakukan ini pada bulan Ramadan. Ya, kita lakukan ini pada bulan Ramadan. Jadi sholat berjamaah, upayakan sholatnya berjamaah. Upayakan. Kecuali kalau jauh banget dari masjid atau tidak ada, bisa teman berjamaah. Kemudian sholat sunat qobliyah dan ba'diyah 12 rakaat. Ya. Jadi pada sebelum subuh, sebelum duhur, habis duhur. Ya, nanti hitung Bu ya. 12 rakaat itu sholat sunat. Kemudian yang ketiga sholat malam. Jadi upayakan kita sholat malam itu sebab. Ini sholat malam sholat tarawih Bu. Baca Quran minimal khatam 1 kali. Ya. Kalau bisa Bu, agendakan juga nanti kita itu menghafalkan Al-Quran. Juz 30 atau juz 29. Kemudian agendakan juga menghatamkan, membaca terjemah Al-Quran. Agendakan juga memberi makan atau memberi takjil, sedekah, ya. Kemudian itikaf. Inilah 9 agenda bentuk untuk amal kita pada bulan Ramadan. Nah, kita juga harus menjaga hal-hal yang kemudian membuat kita lalai dari kewajiban kita. Lalai karena meninggalkan perintah, lalai karena meninggalkan sunnah, lalai karena meninggalkan yang lebih utama, lalai karena melakukan hal-hal yang mubah. Kita jaga diri kita dari kelalaian seperti ini. Selanjutnya yang ketiga adalah mu'aqabah. Apa itu mu'aqabah? Memberikan sanksi kepada diri kita karena kelalaian ini. Nah, apa misalnya bentuknya? Misalnya kita ini lalai sholat sunat qobliyah. Apa bentuknya? Ikopnya? Kita mungkin banyak sedekah, banyak beristighfar, banyak zikir. Itu adalah bentuk mu'aqabah. Jadi memberikan sanksi ini penting Bu sekalian. Kenapa? Karena ini diajarkan oleh para sahabat-sahabat terdahulu. Ini ada beberapa kisah nih Bu dari sahabat Rasulullah. Umar bin Khattab itu mengurus kebunnya. Sampai-sampai apa? Karena asiknya mengurus kebunnya, ia tertinggal sholat jamaah. Waktu itu sholat asar. Maka apa kata Umar? Aku tertinggal berjamaah asar hanya karena sepetak kebun. Kini kebunku itu kusedekahkan untuk orang miskin. Nah, ini hebat nih Bu kalau seperti ini ya. Karena ketinggalan sholat berjamaahnya, kebunnya disedekahkan. Rasulullah itu jika tidak atau kurang dalam menjalankan sholat malam, maka ia apa? Ia menggantinya dengan memperbanyak sholat duha. Seperti itu. Jadi ini adalah bentuk mu'aqabah Bu.
Jadi kalau misalnya malam Ramadan ini kita ini kurang rakaatnya, maka perbanyaklah kemudian kita ini sholat duha. Abu Bakar As-Siddiq merogoh makanan yang ada di dalam tenggorokannya sampai muntah. Kenapa? Karena tidak mau perutnya diisi dengan makanan yang syubhat. Ini bentuk mu'aqabah. Abdurrahman bin Auf menyerahkan 700 ekor onta penuh dengan barangnya. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf pernah disampaikan Rasulullah masuk surga dalam keadaan merangkak. Ayah dari Imam Syafi'i itu meminta hukuman kepada pemilik kebun. Karena apa? Karena memakan buah yang hanyut di sungai. Jadi memang penting Bu untuk kemudian kita melakukan namanya mu'aqabah ini. Ya. Jadi hal-hal yang kemudian ringan kita lakukan ya. Kemudian kalau kemudian kita ini lupa sedekah, maka kita banyak-banyak istighfar dan yang lainnya. Seperti itu mu'aqabahnya. Ya, baik. Ini kelalaian-kelalaian yang barangkali nanti ada pada bulan Ramadan. Saya sengaja membuatkan seperti ini agar kemudian nanti kita bisa membuat sanksinya. Misalnya, kita meninggalkan sholat jamaah. Kira-kira apa nanti sanksinya? Nah, nanti ditulis sendiri Bu ya. Sanksinya misalnya memberikan buka puasa kepada 1000 orang. Misalnya. Meninggalkan sholat sunat, apa kira-kira sanksinya? Meninggalkan sholat malam, apa kira-kira sanksinya? Meninggalkan baca Quran, apa kira-kira sanksinya? Meninggalkan menghafal Quran, meninggalkan tidak memberi makan atau sedekah, apa kira-kira sanksinya? Tidak itikaf, kira-kira apa sanksinya? Sekali lagi, kenapa ini penting? Karena itu tadi, agar kemudian memang kita ini terlihat bersungguh-sungguh untuk mendapatkan maghfirah Allah, rahmatnya Allah pada bulan Ramadan. Baik, setelah kemudian mu'aqabah, kita hadirkan perasaan muraqabah. Apa itu muraqabah? Selalu merasa dalam pengawasan Allah. Kenapa? Karena dialah Allah yang melihatmu. Ketika kamu berdiri sholat, ketika kamu bergerak dari sholatmu, menggerakkan badanmu, di antara orang-orang yang sujud. Jadi Allah ini melihat semua keadaan. Allah mengetahui semua posisi kita. Jadi perasaannya kita hadirkan kepada dalam diri kita. Muraqabah selalu menjalankan perintah Allah dimanapun dan kapanpun. Baik ketika di tengah banyak orang maupun ketika sendirian. Selalu meninggalkan larangan Allah dimanapun dan kapanpun. Baik ketika di tengah orang banyak ataupun sendirian. Nah itu muraqabah. Tapi kalau ria, kalau sum'ah, kalau ujub, itu bisa menjalankan perintah Allah karena berada di antara orang-orang tetapi tidak sanggup menjalankannya ketika sendirian. Kenapa? Karena dia ria, karena dia sum'ah. Bisa meninggalkan larangan Allah ketika apa? Ketika berada di antara manusia tapi tidak sanggup meninggalkan perintah Allah, meninggalkannya ketika dalam keadaan sendirian. Nah, seperti itu. Ciri-ciri muraqabah kita bisa lihat ya dalam hadis berikutnya. Setiap amal yang dilakukan anak Adam adalah untuknya. Dan satu kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa. Itu untukku dan akulah nanti akan membalasnya, kata Allah. Ia telah meninggalkan syahwat, makan dan minum karenaku. Orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kesenangan. Yaitu kesenangan ketika dia berbuka dan kesenangan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Dan sesungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum daripada aroma kasturi. Ini adalah bentuk muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang terakhir Ibu sekalian, upaya kita untuk mendapatkan kemuliaan itu adalah muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri, menghitung kembali amal-amal yang telah kita laksanakan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Umar Ibn Khattab itu mengatakan, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Timbanglah dirimu sebelum engkau ditimbang. Dan bersiap-siaplah menghadiri hari yang agung. Pada hari itu kamu dihadapkan
pada pemeriksaan tiada yang tersembunyi dari amal-amal kalian satu pun, kata Umar bin Khattab. Karenanya ada ayat yang mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah suatu hari di mana bapak tidak dapat menolong anaknya, anak tidak dapat menolong bapaknya. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakannya. Dan jangan pula setan menipumu, memperdayakan kamu untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mudah-mudahan dengan upaya seperti itu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya, memberikan maghfirahnya, memberikan kemudian ya ampunannya kepada kita semuanya di bulan Ramadan besok. Dan inilah kebahagiaan yang kami maksud itu, bahwa kita bahagia karena ada maghfirahnya Allah, kita bahagia ada rahmatnya Allah, kita bahagia karena ada ampunan Allah dan seterusnya. Baik, demikian, mohon maaf atas segalanya. Sudah jam 11 lewat 10. Silakan kalau ada ditanyakan, dipersilakan. Ya, alhamdulillah. Tausiah yang sudah disampaikan. Oke, ini laptop saya kurang bagus, Bu, jadi saya nggak bisa tampilkan lewat laptop ini. Silakan, Bu. Monggo ibu-ibu yang mungkin mau bertanya. Ya. Sudah ada masuk di chat, Mbak. Satu. Oh ya, itu ada satu pertanyaan dari Ibu. Dari Bu siapa tuh? Bu Yanti ya? Yanti. Dibaca, Bu. D. Bentar. Assalamualaikum Ustadz Iwan. Izin bertanya. Jika kita iktikaf di masjid, apa saja yang bisa membatalkan sehingga gugur iktikafnya? Wanita sebaiknya iktikaf di masjid atau di rumah? Walau ke masjid dapat izin dari suami. Ya, baik. Yang pertama, iktikaf itu tidak ada dilakukan di rumah. Yang ada itu iktikaf dilakukan di masjid. Ya, di masjid yang memang masjid dipakai iktikaf. Dan itulah kemudian, jadi ketika Rasulullah iktikaf itu istri beliau ikut iktikaf. Seperti itu. Jadi iktikaf itu tempatnya di masjid. Terkait dengan izin, memang kita ini sebagai seorang istri sudah terikat. Jadi kendati pun kita ini mau beribadah, kita itu tetap harus mohon izin kepada suami kita. Dan kalau suami kita tidak mengizinkan, kita tidak usah kemudian bersikeras untuk kemudian pergi iktikaf. Jadi harus izin, Bu ya, harus izin. Karena kita ini adalah milik suami kita. Ustadz, gimana kalau tidak diizinkan? Ya, kasih pilihan, Bu. Ayah pilih saya iktikaf di mall atau pilih iktikaf di masjid? Kira-kira diizinkan kemana, Bu, iktikafnya? Nah, coba nanti kalau tidak diizinkan Bu iktikaf, tanyakan ayah, pilih saya iktikaf di mall atau di masjid, gitu ya. Ya baik, itu adalah upaya kita, Bu ya. Pokoknya ibulah yang paling pandai bagaimana kemudian supaya bisa mendapatkan izin. Apa saja yang kemudian menyebabkan kita iktikaf kita itu gugur? Jadi Bu, memang iktikaf itu ada syarat dan rukunnya. Pertama kita niat untuk iktikaf. Ya, kita berniat sekaligus 10 hari boleh. Berniat hanya beberapa saat juga boleh. Nah, selama kita iktikaf itu harus dalam keadaan suci. Kita upayakan senantiasa dalam keadaan suci. Apa yang kita lakukan iktikaf? Pertama, boleh kita zikir, boleh kita tadarus, boleh kita berdoa. Banyak-banyak kita kemudian bermujahadah, berdoa
berdoa kepada Allah di waktu-waktu kita beriktikaf tersebut. Kapan iktikaf kita batal? Ketika kita keluar dari tempat iktikaf, keluar masjid, dan keluarnya itu bukan dalam rangka berwudu atau dalam rangka ada hajat yang sangat penting, ya keluar hanya kepingin jalan-jalan, maka pada saat itu iktikaf kita batal. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana kita mengawalinya? Kita masuk kembali ke masjid dan kemudian kita berniat untuk beriktikaf lagi. Sehingga iktikaf di zaman modern sekalian untuk para profesional muda itu biasanya iktikafnya itu mulai maghrib sampai subuh. Kenapa? Karena besok belum cuti kerja. Jadi malamnya dia iktikaf full, mulai maghrib sampai subuh. Pada subuh dia membatalkan iktikafnya untuk apa? Untuk melanjutkan pekerjaannya. Seperti itu. Jadi itu boleh, Bu. Jadi nanti kalau 10 hari terakhir suaminya ibu itu tidak tidur di rumah, tapi tidurnya di masjid, tapi pagi-pagi datang ganti pakaian dan masuk ke kantor, ibu maklum itu namanya iktikaf, tapi tidak full. Kalau Rasulullah memang sudah nggak ada kerjaan, Bu. Kalau sudah datang 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah itu cuti total, tidak ada mudik. Ya, iktikaf di masjid itu Rasulullah seperti itu. Karenanya Bu, ada kiat yang paling mudah untuk ibu itu bisa iktikaf full dengan suami. Apa itu, Bu? Ajak suaminya umroh pada 10 hari terakhir. Pasti dia iktikaf. Insya Allah pasti dia iktikaf. Kenapa? Karena sudah berada di sana, tidak mungkin lagi ngantor gitu ya. Kecuali kalau kantornya juga dibawa ke sana, masih kerja secara online seperti itu. Jadi itu merupakan kiat juga, Bu, kalau kita mau iktikaf full. Tapi insya Allah di Balikpapan itu sudah banyak tempat iktikaf, Bu ya. Ibu bisa datang ke Masjid Istiqomah, Al-Ikhwan. Al-Ma'arif juga ada kan iktikaf, Bu ya. Tapi barangkali nggak bisa full karena masjid kantor gitu ya. Ya, terima kasih, Bu. Yang lainnya silakan. Tuh, yang wajah-wajah lama tuh, yang Ya. sudah nggak di Balikpapan tuh wajib tanya. Atau Bu Betty. Nah, Ibu masih ada waktu ini. Bu Mia mungkin ada yang ditanyakan, Bu? Memang gini kalau online tuh kita nggak tahu dia tidur atau dia bangun tuh. Tapi nggak apa-apa, Bu sekalian. Inilah cara mengaji kita di zaman seperti ini. Ya, Ustaz. Tapi semuanya bangun kan, Bu? Nggak ada yang tiduran kan? Insya Allah bangun ini, Ustaz. Alhamdulillah. Iya, masalahnya semuanya ditutup kameranya gitu kan. Bu Anida ini sepertinya mau menyampaikan pertanyaan, Bu Anida. Iya, Ketua Majelis Taklim kita tuh, Bu Anida. Silakan, Bu. Iya Ustadz, tarik masalah iktikaf tadi Ustadz. Kalau misalnya batal iktikaf itu, yang pertama gini, iktikaf itu apakah harus ada niat dulu? Terus yang kedua, kalau misalnya tadi dikatakan bisa batal, nanti apakah harus mengulang niatnya lagi atau seperti apa Ustadz? Iya, betul, Bu. Baik, setiap kita membatalkan iktikaf kita awali lagi dengan niat. Karena dia merupakan syarat membedakan antara iktikaf dengan tidak. Sekaligus kemudian itu menjadi pertanda bahwa kita ini iktikafnya full atau hanya beberapa saat saja. Nggak apa-apa, kita senantiasa kalau batal, misalnya kita keluar dari masjid untuk kegiatan gitu ya, kemudian kepingin iktikaf hanya beberapa saat gitu ya. Jadi iktikaf ini, Bu, idealnya memang full 10 hari. Tapi kalau ibu ini misalnya hanya bisa antara maghrib dan isya, maghrib dan isya aja. Misalnya berangkat tuh dari rumah ke Al-Ma'arij untuk
buka puasa atau melayani buka puasa. Udah niat itikaf sampai tarawih. Udah. Jadi begitu keluar dari tarawih karena memang niatnya sampai di situ, besok mau itikaf lagi. Kapan itu? Habis subuh karena sholat subuh berjamaah sampai jam 7 seperti itu. Nah, itu adalah sarana untuk kemudian kita itu nanti sampai pada makom seperti Rasulullah. Di mana itikafnya kita itu memang full seperti itu. Nah, kalau kita di Balikpapan mungkin sudah ada Bu ya. Kalau di beberapa kota besar ya, mungkin kayak tempatnya Bu Dahlia atau tempatnya Bu Evi ya, atau di Kaltara barangkali itu memang ada beberapa kiai, ada beberapa ulama itu memang melakukan mujahadah buat jamaahnya agar kemudian satu malam itu memang bisa dipakai ibadah kepada Allah. Biasanya itu ada sholatnya, ada zikirnya, ada kemudian banyak acara-acara kemudian yang didesain agar kemudian jamaahnya itu terantar untuk kemudian bisa berlama-lama di masjid itikaf dengan ibadah-ibadah yang sudah diatur sedemikian. Kalau dulu waktu kita di kampus itu ada namanya acara mabit Bu ya. Mabit itu ada kajian, setelah kajian istirahat, setelah kajian qiyamul lail, seperti itu. Itu adalah dalam rangka membiasakan diri kita untuk iktikaf seperti itu. Karena terkadang kalau kita sendiri itu kurang kuat, Bu. Ya. Kalau untuk pemula, tapi kalau kelasnya ketua majelis taklim Khairun Nisa sendiri pun bisa insya Allah. Ya. Kalau sendiri terkadang kita itu kalau nggak biasa, Bu, kita itu terkadang lalai gitu ya. Kecuali kalau sudah terbiasa untuk kemudian menyendiri, berzikir kepada Allah, itu sudah bisa. Tapi memang ada beberapa orang perlu dibantu oleh kondisi dan perlu dibantu oleh ustadz yang kemudian memandu dia untuk kemudian lebih banyak dekat dengan Allah. Ya, baik Bu ya, gitu. Ya, Silakan. terima kasih. Ada lagi, Bu? Alhamdulillah ada dari Kalsel tuh, ada dari Samarinda, kemudian ada dari Kalteng ya, Ibu Diana ya dari Kalteng ya, dan dari Tarakan. Alhamdulillah ini tempat reuni juga sekalian ya, Samarinda. Dari Blitar juga ada kelihatannya. Coba Bu Dahlia sekarang di mana, Bu? Di Magelang ini Pak, ini lagi perpanjangan Oh, SIM. di Magelang. Iya maaf, ini Sabar ya Bu Dahlia. mohon maaf ini sambil di jalan. Ya, memang canggih sekarang kita ngaji nih. Iya. Gak apa-apa, santai. Ya, baik. Iya, Ustaz. Gimana Bu sekalian? Ibu-ibu masih ada lagi apakah? Sampun pertanyaannya. Sepertinya kok sudah ini semua nggih Ustaz. Ya, baik. Sebelum kita tutup doa kalau begitu, Ustadz ingin pastikan semuanya kita hafal Bu ya. Ini saya tampilkan kembali ya. Kita sama-sama baca lah. Ya. Doa menyambut bulan Ramadan. Ya, mana nih? Saya tampilkan kembali. Tampil Bu. Ini. Kita baca Bu ya. Sama-sama ya baru kita berdoa kepada Allah. Ya. Ya.
Duh, sebentar Bu ya, saya ini kayak ada masalah. Enggak, kebanyakan klik tadi dia. Ya, Insya Allah. Mana nih? Saya share ulang Bu ya. Kok udah mau tampil ya? Saya mau tampilkan doa itu Bu, baru kita sama-sama. Ternyata lagi error nih, mungkin kebanyakan diklik. Ya, baik. Diikutin Ustadz Bu ya, kendati pun saya Ustadz tidak bisa tampilkan nih. Allahumma. Allahumma. Mana nih? Allah. Ya Allah, kenapa nih? Ya Allah, kenapa nih? Kok nggak mau tampil nih? Ntar Bu, ntar. Oke, ikutin Bu. Allahumma Allahumma. salimni. Salimni. Allahumma salimni. Allahumma salimni. Allahumma salimni ila Ramadana. Allahumma salimni ila Ramadana. Wa sallim li Ramadana. Wa salimni Ramadana. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Taqabbalan. Tampil Bu ya. Ya. Ibu lihat nggak? Ya, Ustaz. Saya besarin ya. Kita sama-sama ya. Semuanya coba dibuka mikrofonnya Bu. Ya. Ya, untuk Ustadz memastikan bahwa kita sudah pernah baca ini. Allahumma sallimni ila Ramadana. Wa sallim li Ramadana. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Allahumma sallimni ila Ramadana. Ya Allah, antarkanlah aku pada bulan Ramadan. Ya Allah, antarkanlah aku pada Ramadan. Wasallim li Ramadana. Hantarkanlah Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan.
Nah, nanti kalau sudah mendekat Ramadan, mungkin tanggal 28, 29, kita baca ini, Bu. Allahumma ahillahu. Allahumma ahillahu. Ya Allah, jadikanlah hilal ini Ya Allah, jadikanlah hilal ini alaina bagi kami alaina bagi kami bil amni wal iman, bil amni wal iman, membawa aman dan iman, membawa aman dan iman, wassalamati wal Islam, wassalamati wal Islam, membawa keselamatan dan Islam, membawa keselamatan dan Islam, wat taufiki, membawa taufik, taufik, membawa taufik, lima tuhibbu wa tardo, menuju yang engkau cintai dan engkau ridhoi, engkau cintai dan engkau ridhoi, Rabbuna wa rabbukallah, Rabbuna wa rabbukallah, Tuhan kami dan juga Tuhan kamu adalah Allah. Ya, baik sekalian. Sambil dibaca ya, sambil ini. Nanti dibuka di status ini saya, WA saya itu ada, atau nanti juga saya kirim di grup ya, biar kemudian bisa dibaca-baca. Karena terkadang bukan lamanya satu tahun kita lupa gitu ya, kita lupa apa ya doanya ya, seperti itu. Nanti saya bantu kirim di grup Khairunisa. Seperti itu Bu ya. Baik, Ustadz, kita berdoa sudah cukup ya. Reuni dan pengajian kita pada hari ini. Nah, baik. Nah, untuk demikian tadi ya Ibu-Ibu. Bu, Gimana Pak Ustadz? Cukup ya atau masih ada? Mana Ibu-Ibu? Masih adakah yang ingin ditanyakan? Tadi kayaknya ada. Apa Bu Dali ya? Bu Dali ada yang ditanyakan Bu? Ada Ustadz. Ya, cukup ya. Cukup ya. Baik. Para Ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surah Al-Fatihah. Pertama, kita niatkan untuk diri kita niatkan untuk orang tua kita, baik yang masih hidup, apalagi telah tiada. Kalau masih hidup, kita doakan semoga sehat. Kita kirimkan juga untuk suami kita, untuk saudara-saudara kita, dan anak keturunan kita. Dan yang lebih penting lagi, semuanya nanti kita dalam keadaan sehat, dipertemukan kembali oleh Allah pada bulan Ramadan. Ila hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Ya Allah, berilah manfaat akan ilmu yang telah diajarkan kepada kami pada hari ini. Ya Allah, ajarkanlah apa-apa yang bermanfaat untuk kami. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untuk kami. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi, a'tini mahabbatika wa ma'rifatik. Ya Allah, Engkaulah yang kami maksud, Engkaulah yang kami tuju, ya Allah. Kami semuanya berhimpun di majelis taklim pada hari ini, ya Allah. Berkahilah majelis taklim ini, ya Allah. Berkahilah acara ini, ya Allah, sehingga kami semakin dekat kepadamu, semakin cinta terhadap sunnah nabimu, dan semakin dekat dengan Al-Quran kitab sucimu. Allahumma sallim lana ila Ramadan, wa sallim lana Ramadana,
wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, hantarkan kami semua ya Allah pada bulan Ramadan ya Allah. Hantarkan ayah dan bunda kami ya Allah pada bulan Ramadan ya Allah. Kakek dan nenek kami ya Allah, suami dan istri kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Hantarkan ya Allah, pertemukan kami kembali dengan bulan Ramadan. Wasallim lana Ramadana ya Allah, hantarkan Ramadan itu ya Allah kepada kami ya Allah. Wa tasallamhu minna mutaqabbalan ya Allah. Besok ketika kami ketemu dengan bulan Ramadan ya Allah, terima segala amal-amal ibadah kami ya Allah. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, jadikan Ramadan besok adalah Ramadan yang membawa rasa aman ya Allah, membawa rasa iman ya Allah, wassalama wal islam, membawa keselamatan ya Allah, jauh daripada kemudaratan, wat taufiki, dan membawa taufik buat diri dan keluarga kami ya Allah, yang akan membimbing kami ya Allah, lima tuhibbuhu wa tarda, kepada kecintaanmu dan keridoanmu. Rabbuna wa rabbukallah. Ya Allah, Ramadan itu adalah makhlukmu dan hamba adalah makhlukmu ya Allah. Ramadan ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu sekalian, mohon maaf segalanya. Mari kemudian kita bersihkan segalanya, termasuk kemudian kita bersihkan hubungan kita dengan kerabat kita, keluarga kita. Tidak ada salahnya ibu sekalian menjelang bulan Ramadan besok atau dimulai segera mungkin. Ibu itu minta maaf sama suami, ya. Kalau nanti saya ketemu dengan suaminya ibu, saya akan bilang, bapak itu minta maaf sama istri, minta maaf sama orang tua, sama tetangga, seperti itu. Ustadz Iwan juga mohon maaf Bu ya. Ya, kenapa? Karena Ramadan itu suci, Al-Quran juga suci, nanti akan klop ketika jiwa kita ini juga suci. Terima kasih, dan insya Allah pekan depan Ustadz Zainuddin Sadat telah menyampaikan via WA kepada Ibu Mia dan kepada saya, insya Allah akan digantikan oleh putra beliau yang bernama Ustadz Baharun Musaddad. Ustadz Iwan sudah hubungi dan insya Allah beliau telah bersedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi tausiah yang sudah disampaikan oleh Ustadz Iwan dengan beberapa ilmunya tentang 10 kemuliaan bulan Ramadan yang perlu kita tahu ya Bu, dan amalan-amalan untuk menyambut Ramadan sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Begitu juga dengan beberapa pertanyaan yang telah ditanyakan oleh ibu-ibu dan sudah dijawab secara langsung oleh Ustadz. Semoga bisa mendapatkan jawaban yang terbaik dan menambah ilmu dan amalan kita. Doa penutup juga sudah disampaikan oleh Ustadz Iwan. Terima kasih Ustadz. Untuk acara selanjutnya yaitu foto bersama. Ya, foto bareng. Ya. Silakan ibu-ibu yang belum buka kameranya dibuka. Oke, ibu-ibu. Tapi pakai jilbab dulu. Materinya Ustadz udah kirim ya? Sudah Ustadz. Ya. Nanti dibagi sama Bu Mia. Yanti. Siap ya Bu. 3, 2, 1. Syukron jazakumullah khair, Ustadz, ibu-ibu semua. Bu Mia, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sudah Bu Mia? Alhamdulillah. Telah sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih Ustadz Iwan telah memberikan tausiahnya.
Semoga tausiah yang disampaikan oleh Ustadz hari ini menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memberikan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan bagi kita semua. Tak lupa saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya untuk ibu-ibu yang bersedia hadir pada hari ini, dan saya selaku pembawa acara yang bertugas mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan dan perbuatan yang mungkin tidak pantas selama acara berlangsung. Dan kepada Allah, tak lupa saya mohon ampun yang sebesar. Marilah ibu-ibu, acara hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya semuanya. Syukran Bu Ustaz. Petri.